Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajul Musinin, NPM 1940402047, lokal B2, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar radikalisme. Jadi akan membahas pengertian dan sejarah radikalisme, pandangan Islam tentang radikalisme, dan juga upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Jadi, pertama saya akan membahas pengertian dan sejarah radikalisme. Radikalisme dalam menurut bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu, radikalisme menurut situs Wikipedia adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Namun, secara umum yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam adalah agama kedamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktik penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, aliran keagamaan, serta pemahaman politik. Kata radikal dalam konteks politik pertama kali digunakan oleh Charles James Fox sekitar tahun 1797. Ia mendeklarasikan reformasi radikal sistem pemilihan, sehingga istilah ini digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan yang mendukung reformasi parlemen. Radikalisme dapat mengacu kepada beberapa hal berikut. Yang pertama, ekstremisme. Dalam politik berarti tergolong kepada kelompok-kelompok radikal kiri, ekstrem kiri, atau ekstrem kanan. Yang kedua, radikalisasi. Transformasi dari sikap pasif atau aktivisme kepada sikap yang lebih radikal, revolusioner, ekstrim, atau militan. Sementara istilah radikal biasanya dihubungkan dengan gerakan-gerakan ekstrem kiri. Radikalisasi tidak membuat perbedaan seperti itu. Sejumlah organisasi politik yang menyebut dirinya partai radikal atau menggunakan kata radikal sebagai bagian dari namanya. Dalam kenyataan sejarah, pihak yang berkuasa atau pihak yang tidak mau kekuatannya dilemahkan selalu menuduh pihak yang lemah sebagai kaum radikal. Sedangkan sikap radikal mereka terhadap orang lain tidak dinilai sebagai tindakan radikal. Radikalisme sudah mulai ada sejak diutusnya Rasul pertama Nuh alaihissalam, di mana kaum beliau tidak segan-segan mengejek dan menghina Nabi Nuh alaihissalam untuk mempertahankan keyakinan yang mereka anut. Kemudian berlanjut sesuai dengan perjalanan waktu sampai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau mengalami penyiksaan dan kekuatan politik Namrud yang radikal. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana pula beliau bersama Bani Israel mengalami berbagai penyiksaan dan pembunuhan dari kekuatan politik yang radikal di bawah pimpinan Fir'aun. Bahkan Fir'aun dan kaumnya menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian pula radikalisme yang dilakukan oleh umat Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hal yang sama, bahkan lebih dari itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Mereka ditindas, disiksa, bahkan dibunuh. Di zaman era globalisasi, betapa banyak tindakan politik radikal yang telah membunuh ratusan jiwa dan membinasakan harta benda seperti Afghanistan, Irak, Iran, Libya, Suriah, dan Yaman, serta pembunuhan yang terjadi di bumi Palestina yang tidak pernah dipandang dunia sebagai tindakan radikal. Maka, inti dari permasalahan radikalisme adalah ketika menilai pelaku tindak radikal yang terorganisir sebagai gerakan anti-radikalisme, padahal sejatinya mereka yang lebih pantas untuk disebut sebagai kaum radikal. Pandangan Islam tentang radikalisme. Berdasarkan pengertian radikalisme yang dibahas sebelumnya, maka tak dapat dihindari adanya kesan negatif dari gerakan radikalisme, yaitu adanya unsur paksaan dan mungkin juga tindakan kekerasan dalam upaya mengaktualisasikannya. Dalam konteks ini, barangkali dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada agama apapun yang mengajarkan radikalisme. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lembut, berbuat baik dan adil,
serta membangun sikap toleransi. Bahkan, dalam Al-Quran, Allah menegaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau pembawa rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Nabiyyah ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami utus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada dasarnya Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perdamaian itu masuk ke dalam kategori kebaikan. Jadi sudah jelas Al-Quran akan mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk. Rahmat itu sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang maknanya ialah kelembutan, pengampunan, dan kasih sayang. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata rahmat maknanya ialah kurnia, kebajikan, dan belas kasih. Hadirnya semangat menjadikan Islam sebagai agama sekaligus negara kembali merisaukan belakangan ini. Gerakan yang lebih kenal dengan gerakan radikalisme agama mulai menemukan caranya dalam menyebarkan ajarannya. Gerakan ini dikatakan radikal karena lebih mengedepankan pemahaman literal terhadap teks dan cenderung mudah menggunakan kekerasan dalam memaksakan pemahaman mereka. Bila dahulu gerakan radikalisme agama dalam menyampaikan ajarannya hanya melalui jalan revolusioner, seperti Jamaah Islamiyah dengan bom bunuh dirinya dan terbukti gagal, maka sekarang turut menggunakan cara baru yaitu jalan evolusioner. Boleh jadi munculnya gagasan mengubah Islam dalam negara disebabkan oleh semangat berlebihan tanpa dibarengi pengetahuan agama yang memadai. Berawal dari situ, maka muncullah klaim kebenaran tunggal untuk menghindari pemahaman lain yang berseberangan. Pandangan yang berbeda atau berseberangan harus diberangus dan dianggap sesat. Selanjutnya, agama dijadikan dalih terhadap pemahaman literal mereka sehingga tanpa mereka sadari, apa yang mereka perjuangkan adalah ideologi mereka dan bukan Islam itu sendiri. Karena itu, alasan utama menolak radikalisme agama ialah untuk mengembalikan wajah Islam yang penuh rahmat sekaligus menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari terpecah belahan. Seluruh masyarakat Indonesia perlu bersama mewujudkan Islam yang lebih moderat dan akomodatif terhadap kekayaan budaya Nusantara. Islam yang terbuka dan tidak meneriakan kekerasan adalah kunci perdamaian di Indonesia, sehingga gerakan radikalisme agama yang sekedar menekan sisi luar dari Islam tidak akan pernah menemukan relevansinya di negeri ini. Upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Upaya untuk mencegah radikalisme antara lain yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keinginan tahunya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama, sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan, terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai masyarakat. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan untuk mencegah masalah radikalisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjelaskan
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan terorisme yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan dan berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman yang baru muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga, sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalani hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah masyarakat dan negara. Yang keenam, menyaring informasi yang didapatkan. Di sini, menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga, penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut. Yang ketujuh, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme. Mensosialisasikan di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme, sehingga nantinya akan banyak orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme, di mana hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama dalam dasar kemajemukan atau keberagaman. Jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak, serta cara-cara untuk bisa menghindari pengaruh pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Demikian materi yang saya sampaikan seputar radikalisme. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman untuk memahami makna radikalisme yang bahwasanya itu sangat berbahaya bagi kita semua. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.